Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas individu saya mengenai usability testing untuk menciptakan desain UI UX terbaik pada platform Bogor Career Center. Nah, sebelum saya mulai, saya baru lihat sini bahwa ada website yang mencari pekerjaan yang namanya itu Bogor Career Center. Nah, di sini saya tidak bisa bukanya itu karena ini menunjukkan betapa buruknya Bogor Career Center untuk menjadikan aplikasi utama untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas tes saya itu untuk mencari pekerjaan di aplikasinya. Jadi untuk masalah-masalahnya yang pertama itu apakah sebuah desain langsung sempurna dalam sekali coba? Itu tentu tidak. Nah, waktu itu saya mencoba untuk desainnya itu kalau kelihatan saya itu dia kurang menarik untuk dicuri perhatian kepada user untuk mencari pekerjaannya. Terus untuk desain UI UX itu selalu melakukan pengujian untuk memperbaiki interaksi pengguna. Nah, kayaknya jadi kalau kita lihat di Google Call Center tadi, saya tadi udah mencoba yang fitur saya mencoba untuk tes yang search barnya di Bogor Call Center. Nah, saya coba-coba itu ketika saya menggunakannya itu sepertinya mereka tidak eh, me- melihat feedback dari orang-orang sekitar, sehingga dia itu ratingnya tuh 2.1. Nah, ini bisa dilihat itu betapa buruknya website Bogor Career Center-nya. Nah, untuk yang ketiga itu desain dan UI UX selalu menggunakan video untuk oke. Nah, di sini itu untuk model yang pertama saya bikin wireframe untuk flowchart-nya untuk gimana cara pengerjaannya. Jadi dalam UI UX model yang digunakan di sini itu adalah high fidelity interactive prototype yang dibuat di Figma. Nah, di sini nih untuk prototype saya sendiri di sini untuk halaman pertamanya. Jadi pas user sudah bikin akun, dia itu langsung ke halaman awalnya dulu. Nanti mereka akan melihat tombol cari pekerjaan. Nanti mereka akan mengarahkan ke sini. Nah, selanjutnya itu user itu akan mencari pekerjaan yang dia mau. Nah, misal di sini itu ada nama pekerjaan yang dia mau, terus ini lokasinya. Nah, setelah itu dia akan nyari tombol cari. Nah, sini nanti ada logo perusahaannya, detail pekerjaannya, dan juga yang lain-lain. Di sini juga ada rekomendasi yang terkait sama penelusuran yang user cari, sama jika mau mengganti pekerjaan yang lain. Jika mau mencari pekerjaan yang lain, user bisa ganti juga di top bar di sini. Nah, setelah user klik salah satu perusahaannya, mereka akan mengarahkan ke uh, website selanjutnya, aplikasi selanjutnya, yang dimana dia akan di sini untuk ada detail secara keseluruhan untuk judulnya, dan di sini tuh ada untuk logo-logo perusahaannya. Terus klik lamar, pas itu mereka akan dapat pop up apakah kalian akan melamar di perusahaan ini. Terus ini pasti ada titik kembali yang mau convert. Nah, di situ berarti udah selesai. Nah, itu buat wireframe prototype Figma-nya. Habis itu kita ada interaktif testingnya. Yang pertama tuh saya desain prototype awal di Figma dulu, gimana cara interaksinya tiap tiap prototype. Habis itu kita uji coba menggunakan
platform Maze. Jadi Maze ini bisa melakukan prototype testing terhadap prototype yang saya buat. Nah, habis itu saya analisis datanya yang hasil rekaman Maze untuk habis itu kita identifikasi halaman mana yang membuat user bingung. Jadi untuk yang kelima tuh modifikasi atau perbaiki desain UI-nya, uji kembali jika diperlukan untuk mencapai desain yang optimal. Nah, besok saya ulangi lagi dari tahap 6 terus ke 4 untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari usernya. Nah, melalui Maze itu saya sudah mengumpulkan data nyata dari 4 responden. Nah, jadi ini kita bisa membuktikan bahwa user itu puas atau tidak puas terhadap prototipe yang saya buat. Nah, ini akan menjadi data bukti yang mutlak untuk memahami apa yang sudah lancar dan apa yang masih membingungkan bagi pelamar kerja. Nah, tanpa data Maze itu kita cuma menebak-nebak doang kualitas ya desain kita. Jadi ya tidak ada data mutlaknya. Jadi kita cuma prediksi, oh ini bagus banget nih. Ini pasti bagus nih. Udah langsung aja. Nah, untuk selanjutnya, desain optimalnya itu adalah solusi yang termuka terbaik yang menyeimbangkan kebutuhan user datang dengan project. Kriteria sukses adalah lamaran cepat, informasi lowongan admin marketing jelas, dan visualnya rapi. Nah, untuk batasannya itu adalah waktu pengerjaan tugas individu. Jadi betapa cepat atau lambatnya mereka mengerjakan tugasnya. Nah, misi pengujiannya itu hasil pekerjaan itu marketing hingga ke halaman sukses. Habis itu ada hasil evaluasi data, tingkat keberhasilannya itu masuk angka persentase, rata-rata skor kemudahan alur, dan rata-rata skor kejelasan visual. Nah, di sini tuh saya sudah buat maze-nya, sama saya udah buat tasnya mereka tuh harus ngapain. Dari sini saya lihat bahwa udah 100% success rate, tapi mereka itu masih ngeklik yang asal-asal, kayak masih bingung mereka. Jadi yang saya dapat tuh adalah 65,6%. Nah, di sini ingin menunjukkan bahwa prototipe-nya itu udah baik. Masih lumayan lah, belum bagus-bagus banget tapi udah baik. Nah, untuk revisinya selanjutnya paling untuk memudahkan para pelamar kerja untuk mencari tombol pekerjaannya. Nah, untuk confidence-nya itu berada di level 0 ya, karena itu masih kurang dari 5 orang. Nah, di sini saya juga bisa lihat perbedaan durasinya terhadap orang lain. Jadi yang pertama tuh ada kayak sekitar 3 menit untuk menyelesaikan tes yang saya buat. Habis itu ada sekitar 5 menit untuk mengerjakannya, ada yang sampai 10 menit dan ada yang belum sampai 10 menit. Nah, di sini ditunjukkan bahwa beberapa orang tuh pandangannya berbeda, ada yang lebih cepat dan juga ada yang lebih lambat. Di sini saya sudah menyimpulkan bahwa tombol dan mencari pekerjaan yang saya dengan prototipe yang saya buat itu masih kurang bagus kali ya, ada yang sampai 10 menit. Nah, 10 menit tuh paling lebih buruk sih, kan minimal kalau mengirim lamar tuh paling 5 menit kelar ya. Di sini sampai 10 menit. Nah, di sini saya harus revisi lagi UI UX-nya sehingga itu tidak mencapai 10 menit lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang bagian pertama ya. Jadi awal-awal tuh saya wawancara terhadap tiga orang yang berbeda untuk mereview dan melakukan tes yang saya berikan, itu task result. Jadi user pertama tuh yang saya dapat adalah manusia yang bernama Afda. Dia itu laki-laki dan dia usia 19 tahun. Jadi dia itu
Jadi dia itu bisa dijelaskan bahwa itu mahasiswa semester awal yang baru yang mulai mencari pekerjaan kerja. Dia terbiasa menggunakan platform digital sehari-hari, namun dia frustasi ketika sistemnya tidak bekerja sesuai kebiasaannya. Jadi misal si Afda yaitu mencari pekerjaannya itu di aplikasi lain. Misal dia itu mencarinya di Jobstreet. Nah, Jobstreet itu juga aplikasi mencari pekerjaan juga. Dia itu bisa dibilang bagus lah UI UX-nya. Di sini bisa nyari kerjaannya, sama ini untuk ada wilayah kotanya. Bisa ini dia fiturnya adalah combo box, jadi bisa diisi langsung atau bisa lihat fitur buat scrolling ke bawahnya. Nah, abis itu dia itu untuk job sebidangnya dia itu mencari lowongan pekerjaan yang atau magang sesuai. Dia mencari lowongan pekerjaan berdasarkan kriteria dan berpindah antar halaman untuk membandingkan halaman. Nah, di sini saya suruh Afda untuk membuka website Maja CC untuk mencari lowongan, mengetik kata kunci pencarian, menekan tombol back untuk kembali ke pencarian, sama mendapati hasil pencarian hilang dan mengulang dari awal. Nah, ketika Afda melakukan use case yang saya kasih, dia juga mengalami beberapa masalah. Yang pertama, dia hasil pencariannya hilang setiap kali menekan tombol back. Jadi kalau misal dia mau nyari pekerjaan, misal saya jadi di part time, terus dia di Bogor, Jawa Barat. Nah, ketika saya klik salah satu ini, terus lamar, pasti dia akan ke itu selanjutnya. Nah, ini masih ke save. Nah, kalau di BCC di Bogor Garden Center dia itu beda. Dia itu kalau misal tombol back, dia hasilnya hilang. Sehingga dia membuat Afda itu frustasi. Nah, jadi dia tuh harus mengisi ulang formnya pencarian dari awal. Terus dia alur navigasinya itu membingungkan dan tidak intuitif. Jadi yang maksud tuh untuk tombol pencarian tuh dia untuk My BCC itu dia di bawah. Jadi kita tuh jadi update tuh dia harus scroll ke bawah untuk mencari tombol search-nya. Sedangkan beberapa aplikasi lowongan kerja itu berada di atas. Sehingga itu membuat frustasi. Nah, apa yang dia dapat itu dia merasa puas jika pencarian itu tetap tersimpan pada perpindah halaman. Dia lega jika tidak perlu mengulang proses pencarian dari awal, sama senang jika alur navigasinya sesuai dengan platform sudah familiar. Jadi dia nggak familiar sama website MBCC dengan website lowongan pekerjaan yang lain. Untuk influencernya ini lagi mencari teman-teman sama mahasiswa yang juga mencari pekerjaan sama pengalaman menggunakan platform lain seperti Jobstreet dan LinkedIn. Nah, untuk Trendset tuh dia meningkatkan penggunaan platform digital untuk mencari pekerjaan di kalangan mahasiswa dan ekspektasi pengguna muda terhadap navigasi website yang simpel dan intuitif semakin tinggi. Nah, untuk user yang kedua itu ada Zakwan, yaitu laki-laki dan dia usianya 19 tahun. Jadi dia itu tuh mahasiswa yang melek dalam teknologi dan terbiasa menggunakan berbagai platform digital. Dia memiliki ekspektasi yang kuat terhadap tata letak website yang mengikuti konvensi umum dan mudah terasa tidak nyaman ketika menekan sesuatu yang terasa anomali atau tidak ekspektasinya terhadap dia. Jadi untuk yang jawabnya itu sama kayak Afda, dia itu mencari pekerjaan atau magang sesuai, menemukan kolom pencarian yang cepat, sama membandingkan website ini dengan platform sudah familiar. Nah, untuk use case-nya itu sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tapi dia problemnya berbeda. Problemnya tuh dia proses search bar tidak sesuai ekspektasi, tidak ada yang di atas, tapi dia di bawah. Lewat website itu terasa anomali dibanding platform lain. Sama harus beradaptasi ulang
setiap kali menggunakan websitenya. Jadi itu dia tidak terbiasa menggunakan website MyBCC. Karena website MyBCC itu berbeda dengan website yang lain. Yang dia dapat itu merasa nyaman jika cetaknya mengikuti konvensi umum, puas jika posisi elemen website sesuai ekspektasi, dan lega jika tidak perlu beradaptasi ulang setiap kali membuka website. Nah, untuk influencernya itu dia pengalaman menggunakan platform pencarian kerja lain. Terus teman-teman yang merekomendasikan websitenya ini. Untuk trendsnya itu dia standar UX platform pencarian kerja semakin tinggi dan pengguna muda semakin kritis terhadap konsistensi desain websitenya. Nah, untuk user yang terakhir itu saya dapat itu wawancara dengan Joe. Joe itu sebuah mahasiswa laki-laki yang berumur 19 tahun. Dia itu mahasiswa yang pragmatis dalam menggunakan teknologi, menggunakan website yang tujuan spesifik dan langsung. Namun mudah kehilangan motivasi ketika sistem tidak menyimpan tugas yang tidak sudah dilakukan. Untuk jawab saya sama kayak sebelumnya, untuk use case sama, tapi dia problemnya tuh ada yang sama dan beda. Yang terbeda itu ya alur navigasinya tidak efisien dan tidak menyimpan riwayat pencarian. Nah, apa yang dia dapat tuh ketika websitenya dibenerin, dia merasa terbantu jika riwayat pencarian tersimpan otomatis. Terus dia puas jika proses pencarian bisa dilanjutkan tanpa mengulang, dan senang jika waktu yang dihabiskannya sebanding dengan hal yang tepat. Untuk influencer yang dicari itu adalah teman-teman sama mahasiswa yang juga mencari pekerjaan, dan pengalaman penggunaan platform pencarian yang lebih efisien. Untuk trendsnya dia pengguna mudah terhadap simpanan otomatis menyimpan progres dan efisiensi waktu menjadi proses utama pengguna platform digital. Nah, dari 3 user persona yang saya dapat, saya sudah membuat beberapa brainstorming untuk apa yang saya lakukan untuk prototipe saya sendiri. Nah, jadi dari keluhan semua yang tersebut, saya dapat kesimpulan bahwa yang saya memetakan itu berada di sini ya. Ini isu-isu tadi. Di sini ada isu-isu saya kumpulkan ke dalam 4 cluster solusi utama, yaitu ada navigasi, ada feedback, ada layout, sama personality. Nah, fokus utama saya itu ada di poin 1 dan 2. Pada cluster navigasi yaitu mengunci hasil pencarian di dalam session agar tidak hilang, serta memindahkan search bar ke bagian atas sesuai konvensi umum. Nah, sebenarnya itu apa yang dipermasalahkan sama 3 user tadi saya dapat. Nah, untuk desain akhirnya di sini saya bisa dilihat bahwa alur dasarnya berupa workflow hingga menjadi high fidelity interactive prototype resmi untuk platform Bogor My Career Center. Nah, di sini ada repository kolom pencarian tuh dia berada di atas halaman agar langsung memicu instruksi pengguna. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil penyimpanan state. Aplikasi itu isu terbesar dari Afda dan Joe itu sudah diselesaikan. Ketika pengguna masuk ke halaman data lowongan kerjaan di marketing ini, lalu mereka menekan tombol back, sistem secara otomatis mempertahankan data pencarian terakhir mereka tanpa mereset halaman dari awal. Nah, habis itu ketika feedbacknya, besok kita bisa langsung sini ada detail lowongan kerjanya. Mereka kalau mau lamar tuh ada data yang harus diisi kayak data pribadi, dokumen. Habis itu kita next tuh ada jawab pertanyaan perusahaan yang diberikan sama perusahaan. Habis itu ada perbarui akunnya jika ada yang mau diperbarui. Habis itu di review dan kirim. Nah, pendaftaran dibuat terhadap dan diakhiri dengan halaman sukses memiliki indikator visual tegas untuk memberikan rasa aman kepada pelamar. Jadi di sini setelah
usernya sudah mencari pekerjaan, mencari perusahaan yang dia mau, part yang dia mau, terus mereka klik perusahaan, mereka tulis dokumen, mereka harus ngisi pertanyaan, menjawab pertanyaan dari perusahaan, mereka mau update akun My BCC-nya, terus si user bisa review dulu apa yang kurang. Nah, habis itu kita ke sini. Nah, untuk itu nanti kalau sudah di halaman sini, nanti si user bisa kembali ke halaman beranda atau lihat lamaran saya. Jadi untuk kembali ke halaman itu dia kembali ke halaman awal. Kalau lihat halaman saya itu nanti ada halaman yang dimana proses halaman yang dia perusahaan tuh di mana aja. Jadi ada yang statusnya tuh untuk putih untuk not review, yang ke merah tuh decline, yang biru, yang hijau tuh accepted. Nah, sekian untuk presentasi dan penjelasan dari tas yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.